お姉ちゃんが来た。 Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan masa depan Shinichiro yang telah mengubah takdir Maiki. Kemudian kita juga dijelaskan asal-usul Takemichi mendapatkan kekuatannya, yang ternyata kekuatan untuk melakukan perjalanan waktu adalah hasil pemberian dari Shinichiro yang merasa tidak memerlukan kekuatan itu lagi. Dari sanalah Takemichi berpikir jika semuanya memang terhubung. Mereka semua bertemu Shinichiro pada hari itu, hari yang menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Shinichiro pada tahun 2003. Ia pergi menemui gelandangan gondrong tapi tak menemukannya. Nampaknya Shinichiro sudah lupa jika ia telah membunuhnya untuk mendapatkan kekuatan. Kemudian saat ia kembali ke bengkel, ia menemukan pintu masuknya sudah pecah seperti dibobol maling. Dan benar saja, di sana terdapat seseorang yang hendak mengambil sepeda motornya. Orang tersebut adalah Baji Keisuke. Shinichiro sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Namun Kajutoro dari belakang langsung menghantam Shinichiro walaupun Baji telah meneriakinya. Begitulah tragedi kematian Shinichiro terjadi. Ia mati terkena pukulan mematikan sama seperti saat Shinichiro membunuh gelandangan gondrong. Dalam kondisi sekaratnya, Shinichiro teringat kutukan gelandangan gondrong yang dulu ia bunuh. Kini kondisinya sama persis seperti apa yang GG alami. Di sisi lain, di sekitar Kajutora muncul kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Kajutora sendiri juga syok dan meyakinkan dirinya bahwa bukan dialah yang telah membunuh Shinichiro. Dengan senyuman di wajahnya yang diselimuti oleh kegelapan, Kajutora berkata jika ini semua adalah salah Maiki. Di sisi lain, Shinichiro mulai menyadari jika apa yang terjadi pada dirinya saat ini adalah sebuah karma. Kemudian kita kembali ke Maiki yang bertarung dengan Takemichi. Di sana Maiki menjelaskan jika beberapa hari setelah kakaknya memberikan kekuatan pada Takemichi, dia mati terbunuh. Sontak semua orang yang berada di sana sangat terkejut dengan fakta yang baru saja Maiki katakan. Dengan tubuh penuh babak belur, semua anggota Kanto Manji dan juga Tokyo Manji berdiri mendengar cerita Maiki. Mereka nampak tidak menyangka bahwa kondisinya serumit itu. Kemudian di tengah-tengah pertarungan Maiki kembali melanjutkan perkataannya. Kutukan yang diciptakan untuk membunuh pelompat waktu. Itulah dark impulsif milikku. Itu mempengaruhi semua orang di sekitarnya. Hal yang sama juga berlaku pada Kajutora kala itu. Dengan kata lain, itu adalah karma yang aku tanggung. Maiki menjelaskan semua itu kepada Takemichi. Dark impulsif ini terus menggerogotiku. Setiap ia berdetak maka semakin kuat. Sampai aku menyadari nampaknya aku tidak lagi bisa mengendalikannya. Itulah sebabnya aku membuat temanku menjauh. Aku tak lagi punya pilihan selain pergi. Mendengar hal itu, teman-teman Maiki di Tokyo Manji mulai memahami alasan Maiki menjauhi mereka semua. Maiki merasa selalu ingin mengamuk. Itulah efek dari dark impulsif miliknya. Tetapi dengan tekad yang bulat, Takemichi berkata jika Maiki tidak perlu menahannya lagi. Geng Tokyo Manji generasi kedua dibentuk hanya untuk menolongmu. Jadi silakan lepaskan dark impulsifmu dengan sekuat tenaga. Aku bisa melihat masa depan. Jadi aku pasti akan melakukan sesuatu tentang itu. Maiki, Haruchio dan juga Wakasa sangat terkejut dengan tekad yang dimiliki Takemichi. Kemudian Takemichi mulai melanjutkan perkataannya. Ia bersikeras hanya dia seoranglah yang bisa menolong Maiki dari jurang kegelapan. Takemichi sangat yakin jika dialah yang bisa menghancurkan dark impulsif milik Maiki. Setelah mendengar itu, Maiki seperti terguncang. Haruchio yang berada di sana juga tak menyangka dengan tekad yang Takemichi miliki. Setelah itu, Takemichi menyuruh Maiki untuk melepaskan dark impulsif di pertarungan kali ini. Dan disinilah kita sekarang.
Kegelapan mulai menyelimuti Mikey hingga dia berkata tidak akan peduli dengan apa yang akan terjadi pada Takemichi. Pertarungan Mikey dan Takemichi babak final akan segera dimulai. Hakai dan juga Chifuyo menjadi saksi persahabatan mematikan antara Takemichi dan juga Sano Manjiro. Dan inilah wujud Dark Impulsive Mikey. Tatapannya berubah sangat dingin, serta tubuhnya diselimuti kegelapan. Mikey sudah benar-benar dikuasai Dark Impulsive. Sementara Takemichi mulai bersiap dengan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Namun di balik itu, Takemichi ingin meledakkan takdir yang membuat Mikey harus menjauhi teman-temannya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Kini Mikey benar-benar telah dikuasai Dark Impulsive. Ia membiarkan kegelapan itu menelan dirinya. Sedetik kemudian, ekspresi mengerikan terukir pada wajah Sano Manjiro. Ia sudah menyerahkan dirinya pada Dark Impulsive tersebut. Kemudian dengan gerakan yang sangat cepat, Mikey mengambil pedang dan langsung menyerang Takemichi. Ekspresi Mikey benar-benar menggambarkan jika dia memang benar-benar menggila. Sementara Haruchio tidak menduga jika katana miliknya akan diambil Mikey. Chifuyo langsung meneraki Takemichi supaya lebih berhati-hati. Sementara Pachin bertanya-tanya apa tujuan dari pertarungan yang dilakukannya ini. Mitsuya pun bertanya apa maksud Pachin. Kemudian Pachin menjelaskan jika ini semua adalah hukuman. Bagaimana caranya seorang manusia bisa mengalahkan sebuah kutukan. Kalimat Pachin benar-benar membuat Mitsuya termenung. Sementara Mikey bergerak dengan sangat cepat dan juga liar. Lengan Takemichi sudah tergores akibat sabetan pedang Mikey. Namun ia masih mencoba untuk memukul Mikey. Walaupun pukulan tersebut dapat dengan mudah Mikey hindari. Yang ada, Takemichi malah merasa kesakitan sendiri dengan menahan perihnya luka gores di tangan. Haruchio berteriak memanggil nama Takemichi. Sepertinya ia mulai mengkhawatirkan karakter utama kita. Tak lama setelah itu Haruchio berteriak, "Aku tahu kau tidak bisa menghapus kutukan itu." Mikey dan Dark Impulsive miliknya tidak dapat dipisahkan. Mereka adalah satu dan sama. Aku telah mengikuti Mikey seolah-olah aku sedang kesurupan. Sungguh bodohnya aku. Haruchio mulai mengatakan semua itu kepada Takemichi. Kemudian ia melanjutkan perkataannya. Shinichiro mati karena kutukan itu. Lalu Baji, Ema, dan juga Draken. Haruchio meneriakkan hal tersebut dengan Takemichi yang mencoba menghindari semua serangan Mikey. Semua orang yang berusaha menyelamatkan Mikey dari Dark Impulsive itu hanya akan berakhir mati. Itulah karma dari kutukan ini. Kau juga akan mati, Hanagaki. Haruchio meneriakkan semua itu supaya Takemichi bisa lebih berhati-hati. Namun sepertinya tekad Takemichi sudah sangat bulat. Bahkan ia berlari menghampiri Mikey yang membawa pedang serta sudah dikuasai Dark Impulsive. Akibatnya, pedang Mikey langsung menembus dada Takemichi dalam pertarungan tersebut. Nampak tidak ada keraguan sedikit pun pada ekspresi keduanya. Mikey nampak bengis karena dikuasai Dark Impulsive. Sementara Takemichi juga tidak menunjukkan penyesalan atas apa yang terjadi padanya saat ini. Malahan justru Chifuyo lah yang sangat terkejut. Tusukan pedang Mikey semakin dalam ia hunuskan pada tubuh Takemichi. Ia melakukannya dengan sangat dingin. Sementara Takemichi mencoba memeluk Mikey di sisa-sisa tenaganya. Takemichi benar-benar bertekad untuk menyelamatkan Mikey. Meskipun itu artinya dia membahayakan nyawanya sendiri. Sembari memeluk Mikey, Takemichi berbisik tepat di samping telinganya. "Aku tidak akan kalah, Manjiro. Aku akan pikul Dark Impulsive-mu di punggungku." Nampak senyuman optimis Takemichi di sisa-sisa tenaganya. Rasa sakit sudah pasti dirasakannya, tapi ia memilih untuk tidak berteriak. Malahan Takemichi memeluk Mikey untuk membuatnya sadar bahwa ia benar-benar ingin membantu Mikey. Nafas Takemichi mulai tersengal, namun ia masih mencoba menenangkan Mikey. "Dan jika kau melakukan sesuatu yang bodoh, aku akan menghajarmu. Kau adalah teman seumur hidupku." Takemichi mengatakan itu semua dengan pedang yang menembus dadanya. Entah bagaimana hal itu bisa terjadi, Takemichi memeluk Mikey yang menghunuskan pedang tersebut.
Darah mulai mengucur deras di sana. Tentu saja tusukan Mikey sangat fatal terhadap kelangsungan hidup Takemichi. Mendengar kata teman, membuat Dark impulsif Mikey perlahan memudar, dan kini Mikey telah kembali menjadi dirinya sendiri. Hal itu terlihat dari sorot mata Mikey yang perlahan normal kembali. Namun saat itu terjadi, semuanya sudah terlambat. Mikey sudah mendapati dirinya menusuk Takemichi dengan katana milik Haruchio. Namun Takemichi meminta Mikey untuk memberikan tangannya. "Mikey, kau adalah pemicunya. Itulah mengapa aku bisa mengulanginya lagi dan lagi. Aku sudah berjanji akan menyelamatkanmu." Takemichi mengatakan hal tersebut di ujung nafasnya. Entah berapa lama lagi ia bisa bertahan. Tetapi Mikey menjawab, "Ulangi lagi? Apa maksudmu? Apa yang kau bicarakan?" Namun Takemichi tetap berkata jika ia akan mengulang dan mengulanginya lagi. Sementara Mikey sudah mulai panik dan meminta Takemichi untuk bertahan. Namun tentu saja hal tersebut sudah sangat tidak mungkin. Tusukan Mikey benar-benar mengenai organ vital Takemichi dengan sangat fatal. Takemichi ambruk, ia mulai muntah darah. Bahkan ia sudah tidak sanggup untuk berdiri lagi. Mikey masih mencoba untuk membuat Takemichi tetap tersadar. Senju, Koko, dan Inui juga tidak menyangka ini bisa terjadi pada Takemichi. Dengan kondisi seperti itu, Takemichi masih mencoba menenangkan Mikey. Jika ia akan tetap kembali ke masa lalu lagi dan lagi untuk menyelamatkan semua teman-temannya. Mikey panik tak beraturan. Ia sebenarnya juga tidak ingin ini terjadi. Mikey meneriaki Takemichi untuk menyudahi semuanya sembari menggenggam erat tangan Takemichi. Namun tekad Takemichi begitu kuat. Ia benar-benar ingin membuat semua teman-temannya tersenyum. Lalu sedetik kemudian Takemichi sudah terdiam. Mikey nampak sangat stres dengan apa yang terjadi di depannya. Sementara Mitsuya juga tak percaya jika takdir akan sekejam itu. Namun orang yang paling bersedih adalah Chifuyu. Ia terdiam sesaat ketika Takemichi tidak bersuara lagi. Lalu tak terasa, air mata Chifuyu mengalir di sela-sela pipinya. Mikey masih mencoba memanggil-manggil nama Takemichi. Namun semua sudah terlambat. Takemichi sudah terbujur kaku di hadapan Mikey yang menangisi kepergiannya. Seketika itu juga Mikey menangis bahwa sahabat yang sangat peduli padanya harus pergi dengan pedang yang menancap di dadanya. Sayonara Takemichi. Seluruh anggota Tokyo Manji juga tak kuasa menahan kesedihan saat Takemichi bersimbah darah di hadapan Mikey. Sebuah teriakan putus asa menemani kepergian Takemichi. Hati Mikey memang sudah kembali, namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Oleh karena itu, Mikey berteriak sekencang-kencangnya melampiaskan kesedihan. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang telah terduduk lemas setelah terkena tusukan pedang Mikey. Sementara Mikey hanya bisa menangis melihat kepergian Takemichi. Tubuh sahabatnya sudah tak bernyawa, dan penyebab kematian Takemichi adalah dirinya sendiri. Semua anggota Toman yang melihat kejadian tersebut juga tak bisa menyembunyikan kesedihan mereka bahwa Takemichi, kapten mereka, orang yang menyatukan semua anggota, harus meregang nyawa dalam pertarungan mematikan tersebut. Mikey tak kuasa menahan air matanya. Sembari menatap tubuh Takemichi, dia berkata, "Aku cuma berusaha mencegah hal ini terjadi. Karena satu-satunya alasan kenapa aku menjauh darimu supaya hal ini tidak terjadi." Namun tangisan tersebut sudah tidak berarti lagi. Karena mau sebanyak apapun air mata yang keluar, Takemichi tidak akan bangkit kembali. Itulah yang dirasakan anggota Toman yang lain. Mikey masih melanjutkan perkataannya. Menurutnya, jika Takemichi mati maka semua hal yang dilakukannya sudah tidak berarti apa-apa. Tangisan semua anggota Toman juga tidak terbendung. Semua orang menangis karena Takemichi harus meninggal dalam pertarungan tersebut. Mikey sudah sangat putus asa dengan keadaan ini. Dia berlutut dan memohon supaya Takemichi bisa berdiri lagi, supaya Takemichi tidak pergi meninggalkannya.
Maiki berteriak dengan sangat putus asa supaya Takemichi bangun untuk dirinya. Namun teriakan itu jelas tidak berpengaruh apa-apa pada tubuh Takemichi yang sudah tak bernyawa. Namun genggaman erat Maiki pada tangan Takemichi lah yang malah bisa mengubah segalanya. Karena dengan melakukan hal itu, bisa membuat pemicu bagi Takemichi untuk melakukan perjalanan waktu kembali. Dan benar saja, ketika hal itu terjadi, Takemichi kini bangun kembali. Takemichi masih hidup, sehat bugar tanpa kekurangan suatu apapun. Namun yang menjadi perbedaan, kini Takemichi terlempar jauh di masa lalu ketika dia masih anak-anak. Takemichi terbangun dari tidur panjangnya. Dia sendiri juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Takemichi sedikit mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun yang membuatnya sangat kaget adalah fakta bahwa dia kini terlempar di tahun 1998. Takemichi pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Bagaimana dia bisa terlempar ke tahun 98? Tanpa menunggu waktu lama, dia langsung berlari keluar dari kamarnya. Kemudian ia bercermin dan melihat dirinya sendiri yang saat ini masih menjadi bocil kematian. Takemichi tak percaya jika ia terlempar ke masa lalu ketika ia masih kelas 1 SD. Namun Takemichi mempunyai ingatan masa depan, di mana saat itu Maiki menusuknya hingga mati. Takemichi nampak bingung dengan apa yang terjadi. Ia bertanya-tanya apakah ia bermimpi, tapi ia sangat yakin ini semua bukanlah mimpi. Semua yang dilaluinya adalah kenyataan. Namun dia sendiri tidak paham kenapa dia kembali sangat jauh ke masa lalu. Namun satu hal yang pasti, saat Takemichi menyadari jika ini tahun 98, maka mungkin saja semuanya masih baik-baik saja. Belum ada tragedi yang membuat semua anggota topan mati. Maka dengan cepat Takemichi pergi tanpa sarapan terlebih dahulu. Dengan sangat bersemangat, Takemichi berlari di antara gang-gang sempit di antara bangunan-bangunan sekitarnya. Takemichi bergerak dengan sangat cepat hanya untuk memastikan satu hal. Tak peduli apapun itu, Takemichi terus berlari menuju ke suatu tempat. Dan tempat itu adalah rumah Maiki. Karena di sanalah semuanya bermula. Setelah berada di depan rumah Maiki, Takemichi lalu menekan bel rumahnya. Namun tiba-tiba datang seorang bocah yang sangat berapi-api menanyai Takemichi tentang apa yang dilakukannya. Karena bocah itu tidak mengenal Takemichi. Takemichi pun merasa sangat familiar dengan tatapan bocah tersebut. Tatapan tajam yang sangat mengintimidasi lawannya. Orang yang sangat liar dan berapi-api dalam bertarung. Ya, Takemichi mengingatnya, bocah tersebut adalah Keisuke Baji. Dia adalah Baji yang sudah menjadi teman Maiki sejak kecil. Takemichi mengingat semua itu, namun saat ini Baji tidak tahu apa-apa. Ia malah menuduh Takemichi yang tidak-tidak. Lalu dengan semangat yang berapi-api, Baji langsung menghajar Takemichi saat itu juga. Sejak kecil, Baji memang sudah menjadi lelaki yang liar dan brutal. Tidak heran di Toman ia menjadi sosok kapten. Sedetik kemudian, dari dalam rumah muncul seorang gadis kecil yang menyuruh Baji untuk berhenti karena mereka berkelahi di depan rumah orang. Melihat ekspresi tersebut, Takemichi langsung menyadari jika gadis kecil itu adalah Ema. Lalu dari belakang Ema muncul lelaki yang lebih besar dan bertanya kenapa pagi-pagi sudah ada ribut-ribut. Melihat sorot matanya, Takemichi langsung tahu jika dia adalah Sano Shinichiro. Semua orang masih hidup di masa ini. Kemudian Shinichiro memanggil Haruchio yang berjalan dari samping rumahnya. Di sana, Shinichiro meminta Haruchio untuk menghentikan Baji saat dia lepas kontrol. Namun dengan santainya, Haruchio berkata jika hal tersebut merepotkan. Lagi pula itu bukan urusannya juga. Lalu Haruchio berkata di mana Maiki. Sedetik kemudian, Shinichiro berteriak dan memanggil Maiki yang belum juga keluar rumah. Padahal teman-temannya sudah menunggu di depan rumah. Dari sana, Takemichi baru yakin 100% jika dia saat ini sudah melompati waktu lagi. Bukan menuju masa depan, tetapi dia kembali ke masa jauh sebelum Toman dibentuk, saat semuanya masih baik-baik saja. Kemudian di depan Shinichiro, Ema, dan juga Haruchio, Baji bertanya siapa sebenarnya Takemichi.
Tentu saja, Takemichi terkejut langsung ditodong pertanyaan seperti itu. Namun dia menyadari bahwa saat ini dia masih kelas 1 SD. Wajar saja jika Baji tidak mengenalinya, karena bisa dibilang hari itu adalah pertemuan pertama kali mereka. Kemudian dari dalam rumah muncul seseorang yang berjalan menuju keributan di depan rumahnya. Takemichi yang melihat lelaki itu berjalan merasa sangat terkejut bukan main, karena bocah yang berjalan mendekatinya adalah Mikey bocil. Dia lalu bertanya siapa lelaki yang membuat keributan di depan rumahnya. Takemichi sempat kecewa dan meneteskan air matanya, karena tidak ada satupun orang yang mengingatnya. Namun saat Mikey melihatnya lebih dekat, Mikey baru teringat. Bocah yang ada di depannya saat ini adalah Takemichi. Entah kenapa Mikey mengenal Takemichi saat itu juga. Padahal itu adalah pertemuan pertama mereka. Takemichi sendiri juga tak menyangka jika Mikey bisa mengingat dirinya. Semua menjadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Takemichi menjelajah jauh ke masa lalu? Namun sebelum itu terjawab, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan bahwa di perang Kanto versus Toman, Takemichi harus mati di tangan Mikey. Namun saat Mikey menangis dengan putus asa, Takemichi malah terbangun di tahun 1998. Di sana, Takemichi langsung berlari menuju rumah Mikey, dan di sana ia bertemu dengan semua orang yang sudah mati di masa depan, mulai dari Baji, Ema, dan juga Shinichiro. Lalu di akhir chapter, kita ditunjukkan bahwa Mikey ternyata masih mengenal Takemichi. Padahal seharusnya itu adalah pertemuan pertama mereka. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.